Kemudian investigasi. Ini tadi dinas kesehatan kabupaten atau kota dan menindaklanjuti laporan, mencegah kejadian sentinel tidak meluas, menyelamatkan barang bukti, mengendalikan situasi, berkoordinasi dengan Komite Nasional Keselamatan Pasien. Ini mungkin yang sering mungkin kebakaran kali ya, kebakaran satu rumah sakit gitu ya, kan ini besar ya, berdampak luas. Mencegah kejadian sentinel tidak meluas, kemudian membatasi, melokalisir dampak sentinel, kemudian mengidentifikasi, memastikan keamanan dan keutuhan barang bukti, kemudian mengendalikan informasi dan media massa. Nah ini ya. Kemudian Direktur Jenderal menindaklanjuti, ya ini lanjut. Ada bagannya kayaknya ya, mana ya? Hasil pelaporan investigasi ada laporan awal, nanti ada laporan akhir. Oke, kita lanjut saja. Oh, habis ya. Mungkin di lampiran ya. Nah, jadi kita sambil ngulang ya. Intinya tadi standar keselamatan pasien itu wajib diterapkan untuk biar pasiennya lebih aman. Ada istilah standar keselamatan pasien, ada sasaran keselamatan pasien, ada 7 langkah menuju keselamatan pasien. Nah, yang pertama standar keselamatan pasien itu hak pasien, mendidik pasien dan keluarga, keselamatan pasien dan kesinambungan pelayanan, penggunaan metode-metode peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan program peningkatan keselamatan pasien, peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien, mendidik staf tentang keselamatan pasien, dan komunikasi merupakan kunci bagi staf. Nah, kemudian, nah ini standarnya ya, hak pasien, ini kriterianya harus ada dokter penanggung jawab wajib membuat rencana, dokter penanggung jawab wajib memberikan penjelasan. Ini hak pasien ya. Kemudian mendidik pasien dan keluarga. Nah, mendidiknya ini tentang kewajiban dan tanggung jawab pasien dalam asuhan pasien. Nah, ini mendidiknya tentang kewajibannya ya, memberikan informasi yang benar dan jelas dan lengkap, kan wajiban pasien dan keluarga ya. Mengetahui kewajiban dan tanggung jawab, melakukan pertanyaan-pertanyaan untuk hal yang tidak dimengerti. Nah, itu wajib. Kemudian memahami dan menerima konsekuensi pelayanan, mematuhi instruksi, memperhatikan sikap dan menghormati dan tengah rasa. Kemudian memenuhi kewajiban finansial. Nah, itu juga kewajiban ya. Kemudian keselamatan pasien dalam kesinambungan pelayanan. Nah, jadi menjamin koordinasi antar tenaga dan antar unit pelayanan. Jadi pelayanannya harus sinambung gitu ya. Terdapat koordinasi, ini sudah tadi ya. Kemudian penggunaan metode peningkatan untuk melakukan evaluasi dan program peningkatan keselamatan pasien. Ya, kemudian peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien, standarnya mendorong, menjamin kelangsungan program proaktif, ya. Ada tim antar disiplin, tersedia program proaktif. Nah, kejadian sentinel tadi ya. Oke, kemudian mendidik staf, kemudian yang ketujuh komunikasi. Kemudian sasaran keselamatan pasien, ini SKP ya, mengidentifikasi pasien secara benar. Satu, identifikasi pasien yang benar. Kemudian komunikasi efektif. Kemudian yang ketiga, pengawasan obat yang high alert, meningkatkan keamanan obat high alert. Kemudian memastikan benar lokasi, benar prosedur, dan benar pasien. Kemudian mengurangi risiko infeksi akibat perawatan, kemudian mengurangi risiko jatuh. Nah, ini mengidentifikasi pasien ya. Jangan sampai dia bertukar tempat tidur, kamar, lokasi gitu ya. Kemudian tujuan ganda dari sasaran ini dimaksudkan mendapatkan pelayanan pengobatan yang kedua untuk mencocokkan pelayanan. Ya, kemudian pasien diidentifikasi menggunakan 2 identitas pasien, jadi minimal 2 ya. Tidak boleh menggunakan nomor kamar atau lokasi pasien, nggak boleh. Jadi minimal 2 misalnya nama dengan tanggal lahir gitu ya. Atau apa, nama dengan NIK gitu ya misalnya
NIK gitu. Kemudian meningkatkan komunikasi efektif. Oke, kegiatan yang dilaksanakannya, kemudian meningkatkan keamanan obat yang harus diwaspadai. Nah, jadi ini yang misalnya Norum gitu, nama obat, rupa, dan ucapan mirip. Oh, Norum ya bahasa Indonesianya. Kalau ini kan look alike, sound alike gitu ya, Lasa. Ya, itu yang mirip-mirip, kemudian yang high alert, kemudian ini lokasi pembedahan ya harus benar, ada istilahnya site marking, jadi penandaan lokasi, prosedurnya harus benar, kemudian orangnya harus benar. Jadi tahap sebelum insisi ada time out memastikan, jadi harus ada time out ya, kalau bedah biasanya kan, mengurangi risiko infeksi akibat perawatan kesehatan. Ini dengan hand hygiene gitu ya. Kemudian WHO safety, kemudian resiko jatuh. Nah, ini dengan penggunaan gelang resiko jatuh warnanya apa? Resiko jatuh kuning ya. Kalau alergi merah. Kalau laki-laki apa? Laki-laki biru. Kalau misalnya perempuan pink. Kalau jenis kelamin ganda putih ya, jenis kelamin ganda putih. Kemudian DNR ungu ya. Kemudian apa lagi? Alergi lateks. Apa? Apa alergi lateks? Hijau ya? Ya. Oke. Oke. Sip. Kemudian menuju keselamatan pasien ya, 7 langkah menuju keselamatan pasien. Intinya membangun kesadaran, memimpin dan mendukung staf, mengintegrasikan, pokoknya ini ciri khasnya lebih kayak apa ya, kata kerja ya, membangun, memimpin, mengintegrasikan aktivitas, mengembangkan sistem pelaporan, melibatkan dan berkomunikasi, belajar dari pengalaman, cuman belajar dari pengalaman ini aja sih. Kemudian mencegah cedera melalui implementasi sistem keselamatan pasien. Ya, kemudian bangun budaya keselamatan, apa nih, pimpin dan dukung staf Anda. Kemudian integrasikan kegiatan manajemen risiko, bangun sistem pelaporan, libatkan dan komunikasikan pasien dan masyarakat. Yang terakhir belajar dari berbagai pembelajaran. Oke, 6. Kemudian yang terakhir implementasikan solusi-solusi untuk mencegah cedera. Oke, sudah cukup kayaknya sistem keselamatan pasien, cukup jelas ya. Intinya sih harusnya Eee, ya yang paling diingat-ingat paling ya, standar keselamatan pasien yang ada 7, yang paling wajib banget dihafal sasaran keselamatan pasien yang 6, kemudian baru yang 7 langkah menuju, eee, keselamatan pasien. Kemudian insiden-insiden tadi ya, potensial cedera, nyaris cedera, tidak cedera, kejadian tidak diharapkan, dan sentinel. Kemudian pelaporannya tadi setiap insiden dilaporkan 2 kali 24 jam, kecuali sentinel yang berdampak luas. Nah, itu harus dalam 1 kali 24 jam dan dilaporkan 1 kali dalam 1 jam ya, dalam 1 jam melalui telepon. Oke, itu ya kayaknya cukup. Kita lihat soal ya. Kita lihat soalnya. Baik. Ya, soal pertama. Pasien jatuh dari tempat tidur merupakan contoh dari, ya, ini tergantung ya, cederakah atau tidak cedera ya. Ya minimal minimal tidak cedera lah ya, atau KTD, jatuh tapi belum tentu cedera kan?
Ya, ya sudah ini mungkin KTD dia pengennya. Nah ya, tapi tidak harus ya, tergantung nanti dia cedera atau tidak. Nah, di ICU terdapat 7 ventilator yang belum dipakai. Setelah diperiksa, 2 dari 7 ventilator tersebut mengalami kerusakan. Nah, berarti belum terpapar kan, belum terjadi insiden ya, mungkin potensial cedera aja. Iya, betul ya. Kemudian pasien meminum paracetamol padahal dokter tidak meresepkan obat tersebut. Setelah minum paracetamol tidak ada reaksi, berarti tidak cedera. Iya, KTC ya, tidak cedera. Oke, kemudian meningkatkan komunikasi yang efektif. Komunikasi efektif berarti nomor 2. Ya, ya ini yang harus sesuai urutan paling ini ya. Kalau yang di atas tadi hafal aja belum tentu gitu ya, apalagi urutannya. Kemudian insiden keselamatan pasien di mana kejadian yang paling banyak terjadi adalah apa? Diagnosa tertunda, diagnosa tidak oh ya, maksudnya komunikasi lah ya. Penyebabnya nih Kak, kejadian paling banyak terjadi karena ya sudah komunikasi ya. Kemudian evaluasi pelaksanaan keselamatan pasien di rumah sakit dilakukan melalui program akreditasi ya, evaluasi pelaksanaan. Iya boleh, evaluasinya melalui program akreditasi, boleh. Kemudian 7 langkah menuju keselamatan pasien meliputi kecuali 7 langkah, berarti ini lebih yang sifat aktif ya, membangun kesadaran, betul. Memimpin dan mendukung, betul. Mengintegrasikan aktivitas, betul. Meningkatkan keamanan obat yang harus diwaspadai. Nah ini sasaran ya, heeh, mengembangkan sistem pelaporan, ya. Oke, keanggotaan Komite Nasional terdiri dari unsur ya dari Kemenkes dan yang kedua dari, eee, dari profesi ya, organisasi profesi ya, Kemenkes, lembaga terkait, asosiasi vaskes, dan organisasi profesi ya. Ya, oke 4. Kemudian berikut fungsi dari KNKP. Berarti ini kan Komite Nasional Keselamatan Pasien. Apa, menyusun standar dan pedoman, betul. Penyusunan dan pelaksanaan program, betul. Pengembangan dan pengelolaan sistem, ya betul lah ya, semua benar ya. Oke, standar keselamatan pasien terdapat pada pasal, wah ini sampai pasalnya ya, diapel aja nih pasal 5. Waduh, Masya Allah. Ya pasal 5 ya, standar keselamatan standarnya pasal 5. Kalau yang lainnya, bentar-bentar, ini kita lihat nih, nggak bisa dibiarkan ini. Nggak bisa dibiarkan ini. Bentar kita lihat ya, sedikit. Harusnya sih nggak keluar ya pertanyaan kayak gini. Tahu aja syukur gitu. Ini pasal 5 tadi standar keselamatan, sasaran, dan tujuan. Sasaran, oh semuanya di pasal 5 ya? Iya, semuanya di pasal 5. Oke, berarti semuanya di pasal 5. Oke, ya ya lanjut lanjut. Oke, semuanya di pasal 5 ya. Ya, kejadian sentinel merupakan bagian dari KTD ya. Kemudian Komite Nasional Keselamatan Pasien bertanggung jawab kepada Menteri. Kejadian sentinel berdampak luas pada nasional dilaporkan paling lambat 1 jam. Keselamatan pasien PMK nomor 11 tahun 2017. Imunisasi 12 2017. Sistem Kesehatan Nasional 72 tahun 2012. Kemudian suatu sistem yang membuat asuhan pasien lebih aman, keselamatan pasien. Suatu sistem yang membuat asuhan pasien lebih aman, kecuali asesmen risiko, detemen risiko, mencegah terjadinya cedera. Komunikasi terapeutik, ini bukan ya. Kemudian setiap kejadian tidak disengaja mengakibatkan atau berpotensi cedera disebut
insiden. Kemudian meningkatkan mutu pelayanan fasilitas kesehatan melalui penerapan manajemen risiko dalam seluruh aspek pelayanan yang disebabkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan tujuan dari keselamatan pasien nah ya. Ya, jadi meningkatkan mutu itu tujuannya, meningkatkan mutu kemudian dalam rangka meningkatkan mutu dan keselamatan di Vaskes, Menteri membentuk KNKP singkatan dari Komite Nasional Keselamatan Pasien. KNKP bertanggung jawab kepada Menteri, memberikan masukan dan pertimbangan kepada Menteri. Nah, ini tugasnya dari KNKP. Kalau fungsinya baru yang banyak tadi ya. Ya, kalau tugas ini memberikan masukan. Fungsi, nah, fungsi apa bedanya tugas dan fungsi ya? Tugas, tugas, aduh, ya sudahlah. Kemudian fungsinya pokoknya yang banyak tadi ya. Kemudian penyelenggaraan keselamatan pasien dilakukan melalui pembentukan sistem pelayanan yang menerapkan kecuali standar keselamatan pasien. Oh, ini ya. Penyelenggaraan keselamatan pasien dilakukan melalui pembentukan sistem pelayanan yang menerapkan 3 tadi ya. Standar keselamatan pasien, sasaran keselamatan pasien, dan 7 langkah. Oke. Hak pasien, pendidikan bagi pasien dan keluarga, keselamatan pasien. Oh, ini bagian dari apa nih? Ayo. Standar ya. Standar keselamatan pasien. Mengurangi risiko cedera pasien akibat terjatuh, SKP keberapa? SKP ke-6. Meningkatkan komunikasi efektif. 2. Membangun kesadaran akan nilai keselamatan pasien. Nah, ini berarti membangun langkah. Insiden keselamatan pasien di mana kejadian yang paling banyak terjadi adalah komunikasi. Hafal jawabannya doang ini. Hafal evaluasi pelaksanaan keselamatan pasien di rumah sakit dilakukan melalui program akreditasi tadi ya. Dalam melakukan penanganan insiden, tim keselamatan pasien melakukan kegiatan berupa investigasi ya. Ya, pertama pelaporan dulu, kemudian verifikasi, kemudian investigasi ya. Semua benar. Kejadian sentinel pasal berapa? Astaga. Bukan, ini sentinel pasal 15. Kemudian kriteria kriteria standar pendidikan pada pasien. Oh, ini standar kependidikan pada pasien ya. Berarti meliputi kecuali memberikan informasi, memahami konsekuensi, mematuhi nasihat dokter, memenuhi kewajiban finansial, rencana pelayanan dibuat oleh dokter. Ini kan hak pasien ya, bukan hak pasien ya. Kemudian insiden dilaporkan kepada tim keselamatan pasien paling lambat 2 kali 24 jam. Kemudian pelaporan insiden sebagai dimaksud pada ayat 1 harus dijamin keamanannya betul, bersifat terbuka, salah harus tertutup ya, tanpa identitas, sulit diakses. Kemudian kejadian sentinel wajib dilaporkan kepada Menteri Kesehatan melalui Dirjen dan Dinkes. Kejadian sentinel yang berdampak, ini 1 jam ya. Oke, sudah cukup? Oke, sudah. Ada lagi? Di mana, Bel? Di mana? Telegram. Ini Telegram, Bel. Telegramku. Ya, keselamatan pasien, gelang identitas. Oke. Gelang berwarna apa yang digunakan pada pasien dengan alergi lateks? Hijau.
Oke, lanjut ya. Kemudian DNR gelangnya warna ungu. Oke. Ya ini ya, kuning itu risiko jatuh, merah alergi, hijau latek, ungu DNR, abu-abu kemoterapi. Nah ini abu-abu ya. Pink perempuan, biru laki-laki, kelamin ganda putih. Kemudian apa nih? Tim apakah yang ditetapkan oleh kepala rumah sakit sebagai pelaksana kegiatan keselamatan pasien? Berarti tim keselamatan pasien ya, ditetapkan tapi ini siapa? Kepala rumah sakit. Tim keselamatan pasien rumah sakit. TKPRS atau TKP aja? Antara C atau D? Oh, berarti karena di rumah sakit ini TKPRS gitu lah ya. Oke. Intinya tim keselamatan pasien. Kemudian, oh ini yang berdasarkan Permenkes 1692 ya, TKPRS. Oke. Kemudian apa nih? Suatu sistem di mana rumah sakit memberikan asuhan, kemudian apa nih? Memberikan asuhan pasien lebih aman. Oke. Meliputi asesmen risiko, identifikasi dan pengolahan, kemampuan belajar dari insiden, kemudian oh ini program keselamatan pasien ya, maksudnya apa nih? Akibat melakukan suatu tindakan atau tidak mau diambil disebut dengan suatu sistem. Berarti sistem keselamatan pasien. Iya, C ya. Pertanyaannya lumayan mutar-mutar. Eh? Oh, definisi dari keselamatan pasien. Ya, ya, ya. Nggak ada sistem keselamatan pasien. Suatu sistem di mana keselamatan pasien rumah sakit ya. Oke. Kemudian ini yang lama ya. Nah, dalam dunia internasional, sasaran keselamatan pasien sering dikenal dengan patient safety. Yang mana nih? Semua pasien safety. Joint Commission Internasional ini kan akreditasi rumah sakit internasional. GCI, GCI. Kemudian Commission Joint Internasional, bukan lah ya. International Patient Safety Goal. Patient Safety Goal. D, D. D lah ya. Apa? Oh, internasional. Ada internasionalnya. Jadi dirilis oleh GCI, lembaga ini telah memberikan dedikasi. Oke, berarti International Patient Safety Goal ya kalau di internasional. Kemudian EPSG dikeluarkan oleh GCI. Kemudian berapa jumlah sasaran keselamatan pasien? 6 ya. Sama aja kan? Oke. Ini apa nih? Di bawah ini yang termasuk dalam sasaran keselamatan pasien, identifikasi, komunikasi, peningkatan keamanan alat kesehatan. Berarti A dan B ya. D berarti jawabannya. Kemudian, nah ini tadi ya, identifikasi pasien, komunikasi, obat high alert, tepat lokasi, prosedur pasien, risiko infeksi, dan risiko jatuh. Ini apa nih? Di bawah ini yang tidak tepat terkait standar. Keselamatan pasien, hak pasien, betul. Mendidik pasien dalam keluarga, betul. Keselamatan pasien dan keluarga pasien, nah itu enggak ya. Penggunaan metode-metode peran kepemimpinan, berarti yang salah C ya, keselamatan pasien dan keluarga. Oke. Nah ini tadi yang 7 ya, keselamatan pasien dan kesinambungan pelayanan. Nah itu kesinambungan pelayanan ya, harusnya. Kemudian termasuk poin manakah dari sasaran keselamatan pasien terhadap elemen penilaian tersebut? Oh, apa nih? Elemen di sasaran keselamatan pasien rumah sakit menerapkan proses asesmen awal atas pasien terhadap risiko jatuh dan melakukan asesmen ulang bila diindikasikan. Oh, berarti ini risiko jatuh ya. Berarti pengurangan risiko jatuh E. Ya. Kemudian elemen penilaian sasaran keselamatan pasien dalam pengurangan risiko pasien jatuh. Sasaran keselamatan pasien dalam oke. Oh, ini pembahasannya. Oh, ya, 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 ya. Kemudian termasuk poin manakah dari sasaran keselamatan pasien? Ini apa nih? Penilaian adalah
perintah lengkap lisan dan telepon atau hasil pemeriksaan dibacakan kembali secara lengkap oleh penerima pasien. Oh, ini berarti komunikasi efektif ya, tentang esbar-esbar ini kan. Ya, ini komunikasi efektif ya. Kemudian apa nih, termasuk poin manakah dari sasaran keselamatan pasien tersebut? Oh, ini obat high alert ya. Kayaknya pertanyaannya sih yang paling mungkin ya kayak gini ya, harusnya sih lebih ke analitik. Kemudian di bawah ini yang merupakan elektrolit pekat. Elektrolit pekat, Milon lah ya. Milon tuh kan KCl kan? Oh, kecuali. Oh, kecuali. Ya, NS berarti ya. MgS4 tuh berarti juga masuk pekat. Iya sih ya. Kemudian elektrolit pekat tuh terdiri dari dextrose, MgS4, KCl, dan Milon 84. Kemudian apa? Setiap rumah sakit harus mengumpulkan semua data dan informasi hasil analisis untuk menentukan perubahan sistem yang diperlukan agar kinerja dan keselamatan pasien terjamin. Oh, ini standar keselamatan pasien yang mana? Berarti penggunaan metode ya. Berarti D kan ya. Ya. Kemudian apa nih? Standar keselamatan pasien yang mana? Dia apa nih? Koordinasi pelayanan, meningkatkan komunikasi untuk fasilitas pendukung pelayanan perawatan, pelayanan sosial, konsultasi rujukan. Komunikasi ya. Komunikasi merupakan kunci kali ya? Atau apa nih? Terdapat koordinasi pelayanan. Oh, koordinasi pelayanan. Oh, ini kesinambungan ini. Ini kesinambungan ya, keselamatan pasien dan kesinambungan ya. A. Oke. Kemudian insiden investigasi bisa terjadi sewaktu-waktu insiden yang sudah terpapar ke pasien tapi tidak timbul cedera, berarti tidak cedera, KTC ya. Oke, kemudian termasuk kategori apakah jika terjadi bunuh diri pada pasien rawat inap, berarti sentinel ya. Ya. Kemudian termasuk kategori apakah jika embolisme gas intravaskular yang mengakibatkan kematian, sentinel juga ya. B. Oke. Oke, sudah selesai. Oke, eh, kita cukupkan yang tentang keselamatan pasien ya. Semoga bermanfaat.